Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Pasti sehat-sehat dong ya? Iya, perkenalkan nama saya Indira Golda Sinurat. Saya dari Magister Manajemen USU kelas 482 reguler. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit dari hasil tugas mata kuliah Inovasi dan Kewirausahaan saya. Nah, di sini tugas saya adalah meringkas satu buku dari pengantar kewirausahaan, dan saya mengambil buku dari pengantar kewirausahaan Rekayasa Akademik Melahirkan Entrepreneurship yang ditulis oleh Rusdi Ananda MPD, Dr. Andustian Rafida M.Hum, dan editor dari Muhammad Rifai MPD. Jadi teman-teman, saya di sini sebelumnya akan menjelaskan sedikit dari pengertian wirausaha dan kewirausahawan. Karena ada banyak banget pengertian dari wirausaha itu sendiri. Ada secara etimologis, ada secara terminologis, ada secara beberapa ahli, dan juga ada wira swastawan. Nah, jadi teman-teman, secara etimologis, wirausaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran dan fisik untuk mencapai sesuatu maksud. Secara terminologis, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang diidealkan. Sedangkan di sini saya mengambil salah satu dari beberapa para ahli, yaitu Peter Drucker pada tahun 1993, menjelaskan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung makna bahwa entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Jadi, di buku yang saya ringkas, yaitu buku pengantar kewirausahaan Rekayasa Akademik Melahirkan Entrepreneurship, forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the. Dan di buku tersebut dapat disimpulkan bahwa saya menemukan cara bagaimana untuk mengatasi kesulitan dan membantu mahasiswa dalam mendalami bidang kewirausahaan. Dan buku tersebut memberikan bekal keilmuan dan kemampuan kepada mahasiswa untuk dijadikan modal dasar dalam rangka mengantisipasi perkembangan global, khususnya terkait dengan bidang entrepreneurship. Dan kekasan dari buku pengantar kewirausahaan ini dimuat tentang konsep-konsep yang terkait dengan kewirausahaan yang tidak ada atau jarang sekali ditemukan pada buku-buku kewirausahaan umum lainnya. Seperti pengertian wirausaha, yaitu pasti semua buku pasti ada ya teman-teman. Lalu pendekatan kewirausahaan, keunggulan dan kelemahan menjadi entrepreneur, karakteristik wirausahaan, etika wirausahaan, fungsi wirausahaan, prinsip wirausaha. Dan di buku tersebut juga menjelaskan tentang jenis usaha, bidang usaha, rencana usaha seperti tujuan dan manfaat rencana usaha, tahapan penyusunan rencana usaha, outline rencana usaha, kesalahan rencana usaha, dan juga analisis kelayakan usaha seperti tujuan dan manfaat analisis kelayakan usaha, pihak yang berkepentingan atas analisis kelayakan usaha, aspek-aspek dalam analisis kelayakan usaha, faktor-faktor penyebab tidak melakukan analisis kelayakan usaha, dan juga bagaimana mendirikan usaha, seperti kita harus melihat faktor pendorong mendirikan usaha, peluang mendirikan usaha, proses mendirikan usaha,
komponen-komponen yang dipertimbangkan dalam mendirikan usaha, pemilihan badan usaha, dan strategi mendirikan usaha. Kan teman-teman tidak mungkin dong kita mendirikan usaha itu tidak ada dasarnya. Nah, jadi di buku tersebut dijelaskan banyak sekali strategi-strategi dan apa saja yang diperlukan untuk mendirikan usaha agar usaha yang kita dirikan itu akan berhasil dan dapat kita jalankan dengan baik. Selain itu juga, pada saat kita mendirikan usaha, pasti tentunya ada dong resiko usaha yang kita dirikan ini, seperti juga dijelaskan apa saja jenis-jenis resikonya, analisis resiko usaha, dan juga ekspansi dan suksesi usaha. Dan di buku tersebut juga dijelaskan apa yang termasuk keberhasilan dan kegagalan usaha. Nah, faktor keberhasilan usahanya apa, faktor kegagalan usahanya apa saja, upaya menghindari kegagalan usahanya apa saja, agar kita tidak gagal di dalam mendirikan usaha kita. Nah, teman-teman, sekian ringkasan saya dari buku Pengantar Kewirausahaan, Rekayasa Akademik Melahirkan Entrepreneurship. Dan saya akan menjelaskan bisnis plan usaha yang telah saya rancang, yaitu usaha event organizer. Sedikit penjelasan mengenai IO atau event organizer adalah sebuah jasa profesional untuk menyelenggarakan sebuah acara di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, karena dengan adanya jasa ini memudahkan dan menghemat waktu klien dalam menyelenggarakan suatu event. Seperti yang kita ketahui, problem pengangguran terbuka di Indonesia masih belum bisa diatasi oleh pemerintah. Sempitnya lapangan pekerjaan di tanah air yang tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya menjadikan beban bagi pemerintah. Kemampuan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan dalam negeri ternyata tidak mampu memberikan ruang bagi sarjana-sarjana baru untuk diserap di sektor pekerjaan. Bagi sebagian kalangan perguruan tinggi, hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing serta punya keahlian wirausaha. Masih terbuka peluang untuk membangun lahan baru di bidang wirausaha, diantaranya sektor jasa pengelola acara atau event organizer. Jasa event organizer atau yang disebut juga IO ini merupakan sebuah bidang lulusan perguruan tinggi baru, sehingga mereka tidak perlu berjubel dengan lulusan perguruan tinggi lainnya untuk mencari pekerjaan, namun membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja sendiri serta bagi orang lain. Dan tahapan praktis memulai usaha event organizer, modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang event organizer diantaranya adalah mengumpulkan teman atau satu visi, bentuk organisasi, membuat akun di situs sosial, mengikuti banyak acara, dan melaksanakan acara sendiri atau teman. Mengerjakan usaha event organizer memang dapat dilakukan sendiri. Namun, alangkah baiknya apabila pekerjaan ini dilakukan dengan tim. Tim tidak harus banyak orang, namun cukup dengan tim yang beranggotakan 3 atau 4 orang, dan mengumpulkan rekan yang sama-sama mempunyai ketertarikan di bidang event organizer untuk sama-sama memulai usaha. Dengan membangun event organizer, kita semakin memperluas relasi kita. Selain itu juga kita semakin memperluas wawasan kita di dalam mengurus event organizer dengan banyak mengikuti acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh event organizer lain. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi event organizer untuk melahirkan ide atau konsep penyelenggaraan acara baru. Selain itu, kesempatan menghadiri acara lain juga memberikan kesempatan melakukan promosi langsung kepada vendor atau calon mitra kerja yang terlibat di acara tersebut. Dengan adanya proses promosi tersebut, kita juga semakin memperbanyak relasi kita, sehingga mempermudahkan kita untuk membangun event dalam organisasi kita. Sebelum memulai usaha, yang kita perlukan adalah tentunya proposal usaha, dan di proposal tersebut kita menjelaskan event-event yang akan kita buat dan juga biaya-biaya yang kita butuhkan, sponsor-sponsor yang kita butuhkan, waktu dan tempat yang akan kita laksanakan, dan juga hal-hal lain yang dibutuhkan dalam membuat
event tersebut. Saya melihat bahwa Indonesia belakangan ini semakin memajukan daerah wisata atau daerah pariwisata. Seperti di kota diadakan event-event konser atau eksibisi, dan di luar kota seperti event-event Danau Toba, Festival Danau Toba, ataupun event-event lainnya. Dan di sini akan sedikit mengapa saya mengambil event organizer dalam merencanakan peluang usaha untuk ke depan adalah karena saya melihat yang dibutuhkan di dalam membangun event organizer salah satunya adalah pertemanan yang luas atau relasi yang luas, ide kreatif, wawasan. Karena dengan membangun event organizer, kita membutuhkan relasi yang banyak untuk kita dapat mengumpulkan wawasan kita dan ide kreatif kita. Dengan adanya teman-teman kita atau relasi kita yang lain, kita dapat mengumpulkan satu persatu ide kreatif, dan dengan itulah kita dapat membangun atau memulai suatu event dengan tema sekreatif mungkin. Selain itu juga, event ada beberapa banyak macam, seperti event ulang tahun, event wedding, event pameran atau eksibisi, event konser atau impresariat, event meeting atau convention, dan event insentif. Sekian presentasi saya mengenai ringkasan buku pengantar kewirausahaan, rekayasa akademik melakukan entrepreneurship, dan penjelasan rencana bisnis dan saya ke depan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi saya, dan terima kasih juga kepada Bapak dosen mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kewirausahaan, Bapak Dr. Insinyur Sugiharto Pujanggoro MM. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih.